Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara pemerhati desa dan saudara-saudara semuanya yang menyaksikan video ini. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa dan berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat sehingga terus dapat mengabdikan diri, melayani masyarakat, membangun desa untuk mencapai kemajuan desa yang lebih baik dan tentu saja kesejahteraan desa secara menyeluruh. Saudara, di beberapa kesempatan berbagai organisasi, salah satunya DPN PPDI, dengan organisasi-organisasi yang lain melaksanakan apa yang disebut dengan nama perjuangan, di mana saat-saat terakhir ini kita sedang memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk segera direvisi. Saudara, dalam kondisi nyatanya apa yang kita cita-citakan bersama, baik DPN PPDI, organisasi-organisasi lain, tidak sedikit kemudian di lapangan menciptakan situasi yang pro dan kontra. Netizen terutama melihat perjuangan ini adalah bagian dari upaya perjuangan untuk dirinya sendiri, yang berjuang maksudnya. Tapi mereka tidak melihat konsep utuh apa sebenarnya tujuan dan cita-cita perjuangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Undang-Undang Desa. Seperti yang kita tahu, kita sebagai pelaku, pelaksana, penyelenggara pemerintahan desa, di setiap tahunnya terus mengalami persoalan, hambatan. Meskipun tidak sedikit harus kita akui bahwa ada beberapa oknum, baik itu kepala desa dan perangkat desa, mencederai apa yang menjadi visi dan misi dari perjuangan membangun desa. Ada segelintir oknum yang kemudian mengakibatkan justifikasi menyeluruh dianggap sama antara oknum-oknum itu dengan sebagian banyak yang bekerja sesuai dengan cita-cita dan keinginan luhur untuk membangun desa. Tak sedikit yang mengatakan kepala desa dan perangkat desa hanya berjuang untuk perutnya sendiri, tanpa mereka tahu apa persoalan yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkat desa, tanpa mereka mengerti apa kesulitan, apa problematika yang terjadi di desa. Kita tahu bersama dan saya yakin mereka pun tahu bahwa desa itu merupakan bagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di pinggiran. Desa menjadi pusat-pusat kemiskinan, ketertinggalan. Tetapi itu tidak semua desa-desa yang ada di negeri ini mengalami ketertinggalan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Karena ada beberapa desa yang memiliki potensi yang sangat baik, memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan desa yang dimaksud. Tetapi sebagian lebih banyak desa yang benar-benar memerlukan sumbangan negara agar desa itu dapat mencapai kemajuan. Nah, itulah kemudian revisi Undang-Undang Desa menjadi sangat penting. Karena dengan revisi undang-undang, orang desa, masyarakat desa, pemerintah desa, para kepala desa, para perangkat desa, pada lembaga desa ingin kedaulatan desa utuh, di mana desa mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri, mampu melaksanakan pelayanan-pelayanan administrasi kepada warganya, mampu merencanakan sekaligus melaksanakan kegiatan pembangunan, yang tentu saja pembangunan itu berdasarkan skala prioritas yang sangat mendesak di desa masing-masing. Karena pembangunan desa itu sangat unik dan tidak bisa digeneralisir dari pusat
provinsi atau kabupaten. Karena masing-masing desa memiliki potensi kemendesakan, skala prioritas yang kesemuanya dapat diperoleh ketika desa yang dimaksud telah melaksanakan apa yang disebut dengan musyawarah rencana pembangunan desa. Musyawarah pembangunan desa yang diawali dengan musyawarah pembangunan dusun adalah bagian dari sebuah proses pembangunan yang melibatkan semua pihak yang ada di desa, baik itu tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh agama, tokoh olahraga, tokoh seni dan budaya, tokoh pendidikan, dan semuanya dilibatkan dalam rangka menyusun apa yang disebut dengan skala prioritas pembangunan desa. Nah, ketika proses ini sudah berjalan dan apa yang disebut dengan RAPBDes, akibat dari sebuah proses yang disebut dengan musrentaldes, maka akan muncul nilai rupiah seberapa banyak kebutuhan anggaran yang diperlukan. Nah, sampai di posisi ini maka kemudian desa dihadapkan oleh situasi yang sulit. Karena saat sekarang desa mendapatkan bantuan yang disebut dengan dana desa dari APBN, kemudian alokasi dana desa dari transfer daerah DAU kabupaten kota ternyata tidak cukup signifikan dan tidak cukup untuk menjadi modal yang cukup untuk membangun desa. Ini kemudian terjadi terus dari tahun ke tahun. Terhambatnya pembangunan di desa karena minimnya anggaran. Nah, oleh karenanya, revisi undang-undang desa sangat diperlukan agar negara benar-benar hadir sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan desa. Hadir untuk memberikan dana desa, di mana dana desa itu sesuai kebutuhan yang terencanakan di desa. Kemudian pada saat yang sama dengan revisi undang-undang desa, diharapkan kedaulatan desa benar-benar kembali ke desa. Sehingga apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi keinginan, apa yang direncanakan oleh masyarakat desa benar-benar dapat dilaksanakan tanpa terintervensi oleh kepentingan politik anggaran supradesa. Karena berbicara dengan politik anggaran supradesa sudah barang tentu itu sebuah program yang mengeneralisir program dari semua desa yang ada di luasan kabupaten atau kota di wilayah tertentu. Nah, oleh karenanya revisi undang-undang desa menjadi alat memajukan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa melalui revisi PP 11 tahun 2019. Dapat kita sampaikan bahwa revisi ini menjadi penting agar supaya penyelenggaraan pemerintahan desa tidak pincang. Penyelenggaraan pemerintahan desa bisa profesional, accountable, dan sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat secara umum. PP 11 2019, revisi ini diharapkan menjadi sebuah alat meningkatkan kapasitas sumber daya, baik itu kepala desa dan perangkat desanya, agar taraf kehidupan kepala desa secara pribadi, perangkat desa secara pribadi tercukupi kesejahteraannya, sehingga dalam rangka mengabdikan diri untuk pembangunan desanya, untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan tanpa ada persoalan-persoalan pribadi tentang kesejahteraannya. Nah, itulah kenapa pentingnya perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan revisi PP 11 Tahun 2019. Kesemuanya tujuannya adalah satu,
agar desa berdaulat, agar desa sejahtera, agar desa mencapai kemajuan. Dan begitu ketika desa sudah sejahtera, desa berdaulat, desa mencapai kemajuan, maka Indonesia pasti jaya. Itulah kira-kira saudara-saudara betapa kita ingin mengabdikan diri, memberikan sumbangsih meskipun dari lingkup terkecil untuk pembangunan bangsa dan negara. Dan mohon maaf untuk para netizen yang selalu menjustifikasi baik kepala desa dan perangkat desa berjuang untuk dirinya sendiri. Anda semua harus paham, Anda semua harus mempelajari suasana desa secara mendalam. Jangan melihat desa secara mata telanjang, tetapi harus melihat desa dengan mata hati, mata batin, dan menyaksikan seperti apa kondisi desa yang sesungguhnya. Meski kita akui ada beberapa oknum, baik oknum kepala desa, oknum perangkat desa, oknum lembaga desa, yang mungkin tidak amanah, yang mungkin menyalahgunakan kewenangannya. Tentu saja masih banyak di antara mereka, kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, yang benar-benar berkomitmen untuk memajukan desanya. Dengan demikian, ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.